kehidupan sehari-hari, kita sering melihat seseorang yang mempengaruhi orang lain. Itulah yang disebut sebagai kekuasaan. Dalam video ini, kita akan membahas materi hakikat kekuasaan secara lengkap, namun dalam drama sederhana. Teman-teman, minggu depan kita akan melaksanakan acara kelas. Dan saya telah memikirkan semua rencananya. Dan semua harus ikut saya ya. Itu kan, iya. Nyatanya kekuasaan itu ada. Iya, terlihat banget. Bahkan di kelas pun muncul. Menurut sosiologi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tindakan pihak lain. Meskipun mungkin tidak disenangi, pengaruh ini bisa terjadi karena pengaruh informasi, struktur sosial, karisma, maupun jabatan. Hey guys, gue mau usul acara kelas kita nanti temanya festival kebudayaan, kayaknya seru banget nih. Boleh ya, boleh. Oke kan? Oke. Satu, bro. Agnia kalau ngomong semua ada setuju sih. Teman-teman pada setuju ya? Iya. Itu merupakan kekuasaan karismatik, yaitu kekuasaan yang timbul karena daya tarik pribadi. Udah. Kalian nggak usah banyak debat. Pokoknya kalian harus ikut apa rencana saya. Kekuasaannya Pi berasal dari posisinya sebagai ketua kelas. Kekuasaan itu disebut sebagai kekuasaan regal rasional, yaitu kekuasaan yang timbul dari aturan atau struktur formal. Ya Pi, kita kan bisa diskusi dulu, jangan langsung memaksa dong. Saya ini ketua kelas. Saya berhak untuk memutuskan. Nah, ini nih contoh kekuasaan yang terlalu dominan. Setuju nggak kawan-kawan? Setuju. Kekuasaan bisa menjadi negatif bila berubah melalui paksaan, otoriter, ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan idealnya diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, bukan kehendak pribadi. Dalam sosiologi, kekuasaan harus disertai legitimasi dan persetujuan, bukan paksaan. Gimana kalau kita gabungkan semua ide seperti festival budaya, tapi harus disepakati bersama-sama? Aku setuju. Aku bisa bantu cek dan buatin proposalnya. Dan aku juga udah cek ternyata dana kita itu pas banget buat bikin festival budayanya. Orang yang mempunyai akses informasi seperti Masifa itu juga disebut kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dinamakan kekuasaan informasi atau kekuasaan pengetahuan. Guys, untuk kemarin aku minta maaf ya. Aku terlalu mengangkat jabatan. Seharusnya kekuasaan itu untuk melayani kelompok, bukan untuk mendominasi. Apakah kalian memaafkan? Inilah contoh kekuasaan yang digunakan secara positif yang bisa menciptakan ketentraman, kerjasama, dan putusan bersama. Jadi, kekuasaan itu bukan hanya soal jabatan. Tapi juga informasi, dan karisma. Yang penting kekuasaan harus digunakan dengan bijak. Karena kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab. Terima kasih sudah menonton mini drama tentang hakikat kekuasaan. Semoga bermanfaat.